Peristiwa pembunuhan sadis kembali terjadi. Misra Wijaya, 42 tahun, warga Jalan Rawas, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, ditemukan tewas. Korban tewas diduga masalah parkir di Jalan Kampar, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang, Ahad 27 Maret sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini berawal dari korban masuk ke dalam area parkir dan langsung menegur pelaku. Namun ketika ditegur, pelaku marah-marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang telah disiapkannya terlebih dahulu. Pelaku langsung menusukkan pisau tersebut ke arah korban hingga korban tewas bersimbah darah di tempat kejadian perkara. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka parah di leher, bahu sebelah kiri, dan mata. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi telah membenarkan adanya kejadian pembunuhan sadis tersebut. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan sadis ini. Identitas pelaku sudah dikantongi. Denny, Sumeko TV melaporkan. Asosiasi Dongyu Taiji Kuan Indonesia Provinsi Sumsel siap sukseskan Fornas 6 yang dilaksanakan Juli mendatang. Direncanakan Aditi akan kirimkan 2 tim untuk ikuti Fornas 6. Catur Dia Lestari, Ketua DPD Aditi Sumsel mengungkapkan, Aditi merupakan salah satu cabang olahraga penggabungan antara senam dengan menggunakan jurus Tai Chi dan pengolahan pernapasan. Tujuan Aditi sendiri yaitu untuk kebugaran tubuh dan kesehatan. Pengurus Aditi resmi dilantik Sabtu 26 Maret di Hotel Aston. Aditi akan diikutsertakan ke Fornas 6 mendatang dan berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari latihan 2 kali dalam seminggu. Aditi Sumsel nanti siap sukseskan Fornas 6 dengan mengirimkan 2 tim. Masing-masing terdiri dari 10 peserta terbagi dari 2 tim beregu dan perorangan. Masing-masing terdiri dari 10 peserta terbagi dari tim beregu dan perorangan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. DPD Gerakan Muda Keadilan siap mewujudkan 5 misi program kolaborasi membangun Palembang dan siap bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang. Presiden DPD Gerakan Muda Keadilan Indra Kusuma saat pelantikan pengurus DPD Gema Keadilan Kota Palembang periode 2022 sampai 2027 di Hotel Amaris Palembang Ahad 27 Maret siang mengatakan, misi pertama Gema Keadilan harus siap menjadi garda ke depan untuk menegakkan keadilan di 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Misi kedua Gema Keadilan menjadikan Partai Keadilan Sosial untuk menang di pemilu 2024 mendatang. Ketiga, Gema Keadilan harus siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang. Misi keempat, Gema Keadilan harus siap menjaga keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Misi kelima akan bekerja keras dan mewujudkan demokrasi serta membantu masyarakat. Naba, Sumeko TV melaporkan. Ribuan masyarakat sesumsel dengan khusyuk dan hikmat mengikuti zikir dan tablik akbar yang diselenggarakan Majelis Zikir atau HIR di Pondok Modern IGM Al-Ihsaniyah, Gandus, Palembang, Minggu 27 Maret. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Erick Thohir yang juga merupakan pembina Majelis Zikir atau HIR didampingi Gubernur Sumsel Haji Herman Deru hadir di tengah jemaah zikir dan tablik akbar. Zikir dan tablik akbar ini merupakan acara puncak dari Majelis Zikir atau HIR. Sebelumnya telah dilakukan di 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumsel. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengatakan setelah 2 tahun terbelenggu dari pandemi COVID-19 akhirnya dapat melaksanakan zikir akbar.
Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.